Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Semoga Bapak harap kalian selalu sehat, senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak di sini akan menyampaikan suatu hal tentang puasa. Sekarang kita berada di bulan yang penuh barokah, bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu kalau dibilang sama orang-orang sebagai bulan tarbiyah atau bulan pembelajaran nih buat kita sebagai hambanya Allah, sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan gitu kan, menahan haus dan lapar. Karena apa? Karena nanti Allah akan memberikan kepada kita kenikmatan, sebuah imbalan yang sangat besar, yaitu jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan solehah, Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, atas kamu berpuasa seperti diwajibkannya pada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, di sini jelas ya, Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk Allah jadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Bapak tanya, siapa yang mau bertakwa? Siapa yang gak mau bertakwa kepada Allah? Pasti kita sebagai hamba Allah yang kita memang diwajibkan untuk beribadah, kita ingin menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, ingin menjadi hamba yang sangat-sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak akan cerita sedikit tentang puasa dan ulet bulu. Kalian tahu kan ulet bulu? Ulet bulu ya, bentuknya kecil, cuman bulunya banyak di badannya. Dia kadang-kadang kalau kena badan kita nih, dia bikin kita gatal, bikin kita jadi garuk-garuk, wah bentol-bentol. Nah, si ulet bulu ini punya cerita nih tentang kita dan puasa. Apa hubungannya antara ulet bulu sama puasa? Oke, gini. Kalian tahu ulet bulu kan? Dia itu kecil. Dia biasanya ada di pohon. Kalau di SDIT, dia ada di pohon jambu biji ya, deket lapangan. Nah, ulet bulu itu ketika ia makan, daun yang ada di sana habis semuanya. Kalian pernah lihat kan daun jambu biji yang ada yang di parkiran SDIT, bagaimana bentuknya? Habis kan? Habis semua, bolong-bolong, dimakanin semuanya oleh si ulat tersebut. Ulat tersebut makan secara rakus dan sangat kalau bisa dibilang pelit. Kenapa? Karena si pohon yang tadinya memiliki daun yang indah, daun yang lebat, jadi bolong-bolong akibat ulah si ulat tersebut. Nah, kondisi tersebut merupakan perumpamaan atau permisalan dari manusia ketika sebelum bulan Ramadan. Apa? Makan banyak sampai membuat orang kadang-kadang bahkan nauzubillah ketika kita makan itu tidak ingat dengan teman-teman kita. Wah, dia sudah makan belum ya? Dia udah makan belum ya? Dia udah minum belum ya hari ini? Kita nggak pernah ingat. Kita makan aja karena kita punya makanan. Nah, itulah kita ketika kita sedang bukan di bulan Ramadan. Kita makan yang banyak hingga kita lupa kalau kita punya saudara-saudara yang membutuhkan kita ketika mereka sedang sempit. Nah, selanjutnya gini. Ketika si ulat bulu itu mengalami suatu fenomena metamorfosa menjadi sebuah kepompong, ya, ulat bulu nih dia menjadi sebuah kepompong. Tadi badannya sudah
penuh dengan makanan, terus ia berubah bentuk menjadi kepompong yang nempel di pohon, ngegelantung, membentuk kubus. Dia berpuasa di sana sampai ia menjadi seekor kupu-kupu. Ia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Alhamdulillahnya kita sebagai manusia, ketika kita dihadapkan dengan bulan Ramadan, apa? Kita masih bisa sahur, kita masih bisa berbuka, ya, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum. Sedangkan si ulat bulu ini ketika ia berpuasa menjadi kepompong, ia tidak makan dan minum. Nah, disinilah letaknya kita ketika bulan Ramadan disuruh sama Allah, kamu berpuasa. Umat muslim semua harus berpuasa. Kenapa? Karena Allah mau menjadikan kita indah ketika kita sudah melewati bulan Ramadan. Setelah si ulat ini menjadi kepompong, lama menjadi kepompong nih, tidak makan, tidak minum, dia ngegelantung saja gitu kan, diterpa angin, diterpa panas, diterpa hujan, dia tetap ngegelantung di pohon untuk menjadi seekor kupu-kupu, ya kan. Nah, kemudian ketika sudah keluar, kepompongnya terbuka, keluarlah ekor kupu-kupu cantik yang sangat indah dipandang. Yang tadinya seekor ulet yang kita jijik melihatnya, kadang-kadang bisa bikin kita gatel, tapi ketika keluar dari kepompong, setelah melewati masa menjadi kepompong, keluar menjadi kepompong yang indah, menjadi kepompong yang baik, yang cantik gitu kan. Nah, kemudian bisa kita lihat, bisa kita rasakan, disitulah letak hikmah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berpuasa di bulan Ramadan. Allah menyuruh kita makan di bulan yang lain, Allah nyuruh kita minum di bulan yang lain. Ketika sudah masuki Ramadan, kita disuruh sama Allah, berpuasalah. Kutiba alaikum siyam, ya, diwajibkan atas kita, atas kamu untuk berpuasa Ramadan. Apa fungsinya? Ketika kita sudah melewati bulan Ramadan, maka kita akan menjadi hamba yang baik. Kita menjadi hamba yang super kuat. Karena apa? Telah Allah kasih ujian untuk berupa puasa agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Kemudian ketika bulan Ramadan bukan berarti kita berpuasa dari segala aktivitas yang ada. Kita berpuasa bukan kita tidak berpuasa dari hal-hal seperti membantu orang tua, melaksanakan pekerjaan rumah, membantu ayah, membantu ibu gitu kan. Tapi di bulan Ramadan ketika kita bisa menyatukan diri kita yang sedang puasa dengan kita membantu orang tua di rumah, membantu ibu di rumah, membantu ayah di rumah, membantu adik kita di rumah, itu menjadi suatu pahala yang besar untuk kita semua. Oleh karena itu, Bapak harap kepada kalian sebagai anak yang soleh dan solehah, di sisa bulan Ramadan ini, ayo kita semangat untuk beribadah kepada Allah. Dan Bapak nanya, sudah berapa kali hatamkah kalian di rumah? Ya, Bapak harap kalian bisa hatam minimal 1 kali dalam 1 bulan Ramadan ini. Kalau misalkan ada yang lebih, wah subhanallah, berarti bacaannya kuat dan bisa lama. Oleh karena itu, jangan lupa bantu orang tua di rumah, bantu ibu di dapur untuk anak-anak yang solehah, bantu ayah yang sedang kesulitan ketika mengerjakan pekerjaan di rumah bagi anak-anak yang soleh. Maka Bapak yakin ketika kalian keluar dari bulan Ramadan nanti, Ramadan sudah meninggalkan kita, maka kita akan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Ingat, jangan lupa untuk membantu orang tua di rumah, dan Bapak harap ya kalian bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali hatam Al-Quran dalam waktu 1 bulan di bulan Ramadan. Insya Allah ketika kalian membaca Al-Quran 1 huruf, misalkan alif lam mim terdiri dari 3 huruf. Alif yang sekalian baca 1 kali itu akan menjadi
digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala beribu-ribu kebaikan dan pahala yang kalian dapatkan. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di komen, di like, dan di share ya, untuk bertambahnya channel kita ini menjadi channel yang baik dan disukai oleh banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رياح هباء فطار القصيد يحاكي الهوى رياح